Pernahkah Anda mendengar kisah tentang kaum Yasin? Sebuah kaum yang dibinasakan hanya dengan teriakan malaikat Jibril, lalu seluruh penghuninya binasa seketika. Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sebelum lanjut, tolong dukung perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar setiap konten Islami semakin populer. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka adalah penduduk suatu negeri yang kemudian dikenal sebagai kaum Yasin. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, "Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan lalu mereka mendustakan keduanya. Selanjutnya, kami kuatkan dengan utusan yang ketiga maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kalian. Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan kalian akan bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. Ia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan yang hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan tahan selain Dia? Jika Allah yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku sendiri dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Tuhanmu maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia berkata, alangkah baik sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi pengampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia meninggal dunia suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka, kecuali satu teriakan suara saja maka seketika itu mereka semua mati. Al-Quran Surah Yasin ayat 13 hingga 29. Mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf berpandangan bahwa negeri yang dimaksud dalam ayat di atas bernama Antakiyah. Pendapat ini menurut Ibnu Ishaq yang berasal dari Ibnu Abbas Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Buraidah bin Khashib, Ikrimah, Qatadah, Az-Zuhri dan ulama lainnya. Ibnu Ishaq berpendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabbih bahwa mereka pernah berkata, negeri tersebut memiliki seorang raja yang bernama Antaikus bin Antaikus yang menyembah berhala. Selanjutnya, Allah mengirim 3 orang utusan kepada raja tersebut. Utusan ketiga itu bernama Sadik, Masduk, dan Syalum. Akan tetapi, raja itu mendustakan utusan ketiga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa utusan ketiga itu adalah Rasul Allah. Qatadah berpendapat bahwa mereka adalah utusan Isa Al-Masih. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir yang berasal dari Wahab. Dari Ibnu Sulaiman. Dari Syuaib Al-Jubai yang mengatakan bahwa nama para utusan Allah itu adalah Syam'un, Yuhana, dan Paulus. Yang ketiganya diutus ke negeri Antakiyah. Namun, pendapat ini lemah sekali karena penduduk Antakiyah saat Isa Al-Masih mengirimkan 3 orang utusan di antara para pengikutnya yang setia atau juga disebut kaum Hawarin ke negeri itu. Antakiyah pada saat itu merupakan negeri yang penduduknya paling awal beriman kepada Isa Al-Masih.
Antakya merupakan salah satu dari 4 kota yang memiliki jejak peninggalan agama Nasrani. Keempat kota yang dimaksud adalah Antakya, Al-Quds, Iskandariyah dan Romawi, lalu Konstantinopel. Penduduk kota-kota tersebut tidak dibinasakan. Padahal, penduduk negeri yang disebutkan dalam Al-Quran di atas semuanya dibinasakan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam akhir kisahnya. Yakni setelah mereka membunuh para utusan yang benar-benar jujur dan amanah. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja maka seketika itu mereka semua mati. Al-Quran Surah Yasin ayat 29. Namun, tidak menutup kemungkinan jika utusan ketiga yang disebutkan Al-Quran itu diturunkan kepada penduduk Antakya kuno lalu mereka menustakan utusan ketiga tersebut hingga akhirnya semua penduduknya dibinasakan. Setelah itu, negeri tersebut dibangun kembali hingga datanglah masa Isa Al-Masih lalu mereka beriman kepada utusan yang diutus kepada mereka. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah kisah para sahabat Isa Al-Masih maka pendapat tersebut lemah berdasarkan penjelasan di atas. Pasalnya, dilihat dari konteks redaksi ayat-ayat Al-Quran secara eksplisit atau lahiriah menunjukkan bahwa para rasul itu adalah utusan dari Allah. Allah mengutus utusannya kepada kaum Yasin. Firman Allah, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Maksudnya, kepada kaummu, wahai Muhammad, yaitu penduduk suatu negeri. Maksudnya, suatu kota. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan lalu mereka mendustakan keduanya. Selanjutnya, kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maksudnya, kami memperkuat mereka berdua dengan mengutus utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sejujurnya, kami adalah orang-orang diutus kepada kalian. Penduduk kota itu menolak ketiga utusan itu. Mereka tidak mempercayai ketiga orang itu sebagai rasul utusan Allah. Mereka menganggap ketiga utusan itu hanyalah manusia biasa seperti mereka, sama seperti ucapan kaum-kaum kafir sebelumnya terhadap para rasul yang diutus kepada mereka. Kaum itu beranggapan bahwasanya sungguh aneh kalau Allah mengutus manusia biasa sebagai nabi. Para utusan itu menjawab, sesungguhnya kami benar-benar Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Selanjutnya, para utusan itu menjelaskan, seandainya kami mendustakannya, niscaya dia akan membalas kami dengan siksaan yang sangat pedih. Para utusan juga mengatakan dijelaskan dalam firman-Nya, kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Maksudnya, tugas kami hanyalah menyampaikan perintah Allah untuk sampaikan kepada kalian. Persoalan kalian mau menerima atau tidak maka hal itu menjadi wewenang Allah. Dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Mereka menjawab sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Maksudnya, apa yang kalian bawa kepada kami itu hanya membuat kami bernasib malang. Selanjutnya, penduduk kota itu berkata, sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu. Maksudnya, merajam atau membalasnya dengan ucapan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka akan merajam para utusan itu dengan perbuatan. Pendapat yang kedua itu diperkuat dengan firman Allah, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Penduduk kota itu mengancam para utusan Allah dengan ancaman pembunuhan dan hinaan. Allah berfirman, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian adalah karena kalian sendiri. Maksudnya, kemalangan itu sebenarnya disebabkan oleh sikap dan tindakan mereka sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan kalian bernasib malang? Maksudnya, apakah karena kami menyampaikan petunjuk kepada kalian dan mengajak kalian pada petunjuk itu kalian justru mengancam kami dengan pembunuhan dan penghinaan? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Maksudnya, mereka tidak bersedia menerima kebenaran dan tidak pula menginginkannya. Orang mukmin dari penduduk Yasin. Allah berfirman, lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. Maksudnya, laki-laki itu bergegas-gegas untuk membantu para rasul dan memperlihatkan keimanannya kepada mereka. Laki-laki itu berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Maksudnya, para utusan itu menyeru kalian pada kebenaran tanpa meminta upah dan imbalan. Para utusan itu kemudian mengajak penduduk kota untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka melarang penduduk kota agar tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu sembahan-sembahan yang tidak dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Laki-laki itu lalu berkata sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, "Sesungguhnya, aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata." Maksudnya, jika aku meninggalkan ibadah kepada Allah dan menyembah sesembahan lain bersamanya, niscaya aku benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Laki-laki itu kemudian berkata kepada para rasul, "Sejujurnya, aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Ada yang berpendapat bahwa laki-laki itu berkata, "Dengarkanlah ucapanku ini dan jadikanlah kalian sebagai saksi bagiku di hadapan Tuhan kalian." Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya, "Dengarkanlah, wahai kaumku, tentang keimananku kepada rasul-rasul itu dengan keimanan yang nyata." Pada saat itulah penduduk kota membunuh laki-laki itu. Ada pula yang mengatakan bahwa ia dirajam. Ada pula yang berpendapat bahwa laki-laki itu dibunuh dengan dicekik. Ada pula yang berpendapat bahwa ia dicengkeram oleh salah seorang dari mereka lalu dikeroyok sampai meninggal dunia. Ibnu Ishaq menceritakan dari sebagian sahabatnya, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan mereka menginjak-injak tubuh lelaki itu hingga tulang punggungnya keluar. Ats-Sauri meriwayatkan dari Hashim al-Ahwal, dari Abu Mujlas, ia berkata, nama laki-laki itu adalah Habib bin Muri. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah tukang kayu. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah tukang tenun. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah tukang sepatu. Ia beribadah menyembah Allah di suatu gua di negerinya itu. Menurut Ibnu Abbas, laki-laki itu adalah Habib bin Najjar yang berpenyakit kusta. Ia adalah orang yang banyak bersedekah. Namun, kaumnya membunuhnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Oleh karena dia dibunuh oleh kaumnya, Allah memasukkannya ke surga. Melihat kebahagiaan yang ada di surga, ia berkata, alangkah baik sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Maksudnya, ia sangat berharap agar kaumnya beriman sebagaimana ia telah beriman sehingga mereka akan mendapatkan seperti yang ia dapatkan, yaitu pengampunan Allah dan kemuliaan darinya. Ibnu Abbas berkata, laki-laki itu memberi nasihat kepada kaumnya selama ia masih hidup sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Demikian juga setelah wafatnya sebagaimana firman-Nya. Alangkah baik sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Hadis riwayat Ibnu Hatim. Demikian pula menurut Qatadah. Seorang mukmin tidaklah menyampaikan sesuatu kecuali berbentuk nasihat. Seorang mukmin tidak patut melakukan tipu daya dan kebohongan karena ia telah menyandang kemuliaan dari Allah. Firman Allah, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Laki-laki itu berharap agar Allah memberitahukan kepada kaumnya apa yang diperolehnya berupa kemuliaan darinya. Qatadah berkata, Allah tidak mencaci maki kaumnya setelah mereka membunuhnya, tetapi dia hanya berfirman, tidak ada siksaan bagi mereka, kecuali satu teriakan suara saja maka seketika itu juga mereka semua mati. Adapun firman Allah, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia meninggal dunia suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Maksudnya, kami tidak perlu menurunkan pasukan bala tentara dari langit kepada mereka. Demikian makna riwayat dari Ibnu Ishaq yang berasal dari sebagian sahabat Nabi dari Ibnu Mas'ud. Mujahid dan Qatadah berkata, Allah tidak menurunkan jundun satu pasukan pun untuk mereka. Maksudnya, tidak menurunkan risalah lain untuk mereka. Akan tetapi, menurut Ibnu Jarir, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama. Aku Ibnu Katsir berkata, pendapat yang pertama lebih kuat. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan tidak layak kami menurunkannya. Maksudnya, dalam memberikan hukuman berupa penyiksaan, kami tidak memerlukan siksaan seperti itu ketika mereka mendustakan rasul-rasul kami dan membunuh para kekasih kami. Selanjutnya,
firman-Nya tidak ada siksaan atas mereka kecuali satu teriakan suara saja, maka seketika itu juga mereka semua mati. Para ahli tafsir berkata, Allah mengutus Jibril kepada mereka lalu ia membuka pintu gerbang negeri mereka sambil berteriak dengan sekali teriakan saja. Pada saat itu juga, mereka mati semua. Maksudnya, mereka tidak lagi bersuara, bergerak, dan tidak ada seorang pun yang luput dari kematian. Semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa negeri itu bukanlah Antakya. Pasalnya, mereka dibinasakan disebabkan oleh kedustaan mereka terhadap para rasul Allah yang diutus kepada mereka. Sementara itu, penduduk Antakya adalah kaum yang beriman dan mengikuti kelompok Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa yang diutus oleh Isa Al-Masih kepada mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Antakya adalah kota yang penduduknya paling awal beriman kepada Nabi Isa Al-Masih. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berasal dari Husain Al-Ashkari, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi bahwa beliau bersabda, orang yang paling cepat menerima seruan para nabi ada 3 orang. Yaitu orang yang paling cepat menerima seruan Nabi Musa adalah Yusa bin Nun. Orang yang paling cepat menerima seruan Nabi Isa adalah salah seorang dari kaum Yasin. Dan orang yang paling cepat menerima seruan Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis di atas tidak memiliki sanad yang kuat karena perawinya yang bernama Husain Al-Ashkari tidak memperhitungkan riwayat hadisnya. Riwayatnya tidak dijadikan hujah oleh para ahli hadis. Dilihat dari sisi riwayat hadisnya yang tunggal atau sendirian, menunjukkan kelemahannya secara menyeluruh. Semoga kisah kaum Yasin ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Share dan like video ini agar semua orang ikut menyebarkan syiar Islam.